Beliau putra daripada Kiai Nur Salim. Makanya dia namanya Gus Bahauddin Nur Salim. Gitu. Awalnya nggak sengaja dengarkan Gus Baha, ini hampir setahun lebih lah, hampir 2 tahun saya dengarkan Gus Baha. Kata-katanya menarik, kutipan-kutipannya menarik. Hampir perkataan beliau tuh bil ma'thur. Motif bukan cuma Quran hadisnya saja, tapi akwal ulama, kaidah-kaidah usulnya itu keluar semua. Nazoman alfiyah, nazoman imritinya atau nazoman-nazoman semuanya tuh dia hafal semua. Maka ketika dia berbicara tentang satu tema tertentu, itu dikupas habis oleh Gus Baha. Dan itu saya wah ini amazing betul. Dari pengembaraan saya dalam mencari seorang ustadz, guru atau kiai, dari kelompok-kelompok kubu sana, dari Ikhwanul Muslimin sampai kelompok Salafi, saya pikir ini udah tuntas. Ternyata ada yang lebih alim lagi, ada yang lebih keren lagi. Kayaknya saya harus berlabuh pengembaraan saya, kayaknya ke beliau lah, ke Gus Baha ini. Mudah-mudahan lancar Bang ya. Amin, insya Allah. والأمل المشرق يتبعنا من أمم وبقاع. Jadi kita dari Aceh kan. Jadi alhamdulillah kita silaturahmi di sini dalam rangka minta nasihat sama Gus Baha sebelum kita balik ke Aceh hari Selasa insyaallah. Jadi itu juga Tuku Mukhtar. Gimana Tuku Mukhtar? Giban? Alhamdulillah semangat Gus Baha ya. Ya kita kan mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat ya kan. Nasihat-nasihat yang ya. Jadi kita pun di sini kan ingin konsultasi juga kan. Alhamdulillah kami sudah sampai di Kota Rembang. Insya Allah kita akan berkunjung ke Gus Baha. Nah, ini teman-teman dari Aceh dan juga ada satu santri dari Sarang. خير يجمعنا نتنافس بالهمم العليا وطلاب القمة دافعنا. Kamu juga nggak yakin kalau kamu pecinta langit dan bumi. Atau kalau kamu ngaku Tuhan, tidaknya wujud kamu itu tidak butuh wujud yang lain. Ampun itu minggu ini, masa jadi Tuhan butuh bapak, butuh mbak. Jadi Tuhan itu yang mandiri lah kira-kira. Kalau sudah jadi orang kaya itu yang mandiri. Itu Nabi setelah sholat maghrib langsung orang ini yang daya itu apa? Masuk Islam. Habis Muhammad akal saya untuk melawan sesuatu yang belum kita. Sekarang enggak, Quran itu yang liberal jadi liberal, yang ekstremis jadi ekstremis, yang dikon jadi mujarab. Orang nggak menjadi lagu. Nah saya itu orang yang itu maksudnya kepengen Quran itu rahmatan lil alamin. Agama ini harus membawa dengan cinta karena pertama Nabi jadi Nabi itu mbok pikir mukhotobe orang yang Muhammad itu mukhotobe orang kafir, mungkin ayat kuliah ayat kafirun ini. Dan tidak ada masalah karena kebenaran bisa menghujam kepada siapa saja. Coba Umar itu nggak pernah mondok di mana-mana. Dengan Quran masih kafir tidak jadi. Ini pelajaran. Nah itu di juz 26. Juz berapa? Itu lebih tahqiq lagi. Maksudnya lebih jelas. Itu Allah ketika menantang argumentasi kul arah itu mata Tuhan itu kata Allah nggak apa-apa Muhammad punya Tuhan saya yang Tuhan betulan kata Allah orang-orang kafir punya Tuhan nggak apa-apa Tuhan bisa hakikat bisa di Tuhan tapi kata Allah kul arah itu mata Tuhan itu aruni mada khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama nggak apa-apa kalian Tuhan tapi ketika aku gawe langit itu kontribusi apa orang-orang bego lah rongsak gitu kan jadi Allah itu begitu fairnya jadi itu mata aruni mada khalaqu minal ardi aruni itu tunjukkan ke kami prestasinya ketika kamu peduli Islam Indonesia prestasi kamu apa pernah mengajari umat istinja ngajari umat sholat ngajari umat sholat yang benar jangan-jangan prestasi kamu hanya ngatur orang. Kamu jadi Tuhan. Kamu kan mengenai langit dan bumi. Terus ketika aku gawe bumi itu kamu urun apa? Gak apa-apa kamu ngaku Tuhan. Tapi kalau saya menciptakan bumi itu kamu urun apa katamu? Bukan apa saja. Mada khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Kalau tidak bisa
bikin 100% ya urun lah kata Allah itu kontribusi lah. Kayak apa fairnya? Nah, Quran yang seperti ini itu Qara Abul Kafir, Abul Muslim pasti menggunjang. Karena bawaannya hak itu diterima. Loh soal nanti ada orang yang kan namanya diikut tapi diterima. Beda. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun. Apa fairnya? Makanya saya kalau baca Quran itu sering nangis. Karena kita yang kiai itu harus maklumatkan diri jadi dia bukan karena niat sombong supaya orang lain tahu. Kita sering cerita kemana-mana orang tahu kalau itu bergigi karena tulisan bergigi. Kalau kita punya istri hamil nyari tulisan tidak. Tapi kenapa ketika kita alim dan anak alim akhirnya orang ada belajar sama figur yang nggak benar. Tetap berdosensi. Si akhirat aku orang dunia itu. Nah maksud saya dulu ketika saya percaya hadis itu ada tidak ubah kita itu paling tidak alim jadi malah orang alim harus memperlihatkan bahwa ilah fa'alil anak buah yang sopan-sopan yang tidak menunjukkan kealimannya itu malah kena. Nah, kita harus tunjukkan bahwa Islam ini bisa ada juga. Bahwa Islam ini membawa saat tidak boleh Islam hanya saat ada akhir. Orang disuruh miskin, disuruh repot, nanti masuk surga tidak bisa. Islam ini dunia hasanah atau apa? Kita harus tambahnya bahwa Islam itu bisa ada harus farah. Coba diri wali itu siapa? Wali itu tadi apa? Allah inna awliya wa ila khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak boleh hanya bisyara. Karena nanti jadi presiden buruk orang nggak berani jadi wali, hukum larat lagi. Orang nggak berani jadi orang alim karena di dunia ada happy. Harusnya. Saya itu kalau nuruti program ya kadang susah, tapi yang bisa nggak pengiran susah. Dari pikiran Allah kok susah. Bisa punya uang saja itu senang, padahal makhluk. Punya ATM saja senang, padahal makhluk. Ini mungkin aku di pengiran kok susah. Muyus koyo raja muru. Itu dan itu. Kedua bawaannya Nabi itu menyelamatkan, membawa saat hadir. Nah, ini membawa Quran. Saya ingin argumentasi tauhid itu diulang-ulang. Hadza din ja'a bil haqq, bil haqqil wadih, bil haqqil bayin. Makanya Quran maklumatkan diri hamil wal kitabil mubin. Jadi di antara fasal Quran harus mubin. Ketika menjelaskan kebenaran tuh hatta kufar wal munafiqun hatta mu'attilah komunis sekalipun. Itu tidak dibutuhkan di depan argumentasi Quran. Makanya Quran secara BD menunjukkan sudah kulfatu bisa asli suara isi, kulfatu bisuratil misli. Sudah kalau kamu nggak percaya Quran ngarang, kalau nggak bisa ngarang satu Quran sudah cukup mulai. Kalau sendiri nggak bisa sudah bareng-bareng tapi sudah ada argumen bila kata Allah. Kenapa Quran berani gitu? Karena saking pedenya argumentasinya nggak terbantahkan. Nggak tadi misalnya kalau kamu jadi bupati kan harus menang di KPU kan, jadi lurah harus menang di desa, ya kan? Ya. Jadi suami harus apa boy? Ya kalau jadi Tuhan kata boy ada syaratnya, daftar lah. Prestasinya apa kan, bikin langit, bikin bumi betapa fairnya maksudnya Pak. Jadi untuk menjadi Tuhan ya salahnya tadi khalqus samawati wa khalqul ardi wa ya sama lah untuk jadi satu harus butuh dengan ini untuk jadi kiai ya istiqomah jadi pegawai negeri harus dapat sertifikasi dari ini jadi Tuhan sonang-sonang dan itu langsung boleh sama sekarang udah orang punya sendiri belajar Quran. Ini Habib Baraka, ini Alawi, ini murid nyaman, kau nyaman menemukan? Suara jelas? Jelas. Kau cuma Mbak Ismail pun? Masa? Pernah ngaji itu fotonya Abdullah bin Soleh al-Sunni. Ya, saya sekarang baru itu seminar internasional tentang. Kira berapa sih? Ada tuh.
Oh iya, ini ada sih. Kita tutup. سارعوا في الخيرات بلا كلل والفائز يسعنا. Itu cara argumentasi. Saya punya yang sudah saya takririn. Ini kan kenanya mau ada seminar waktu itu di antara kiai akhwal lah yang diminta itu saya ikut. Virtual seluruh dunia. Bersama nggak ikut ngatur jadwal. Indonesia nggak paham. Aku pulang Itu unik. Jadi kenapa mayat itu harus dibacakan Quran dan keyakinan ahli sunnah itu qiraatul Quran tanpa ulama mayat. Dalilnya itu sederhana. Rasulullah itu berbagi. Kita ulang lagi. Rasulullah itu datang ke berbagi. Jadi ketika datang ke bagi itu Rasulullah menghentikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna insyaallah bikum. Hadhihi kalimatun khairul Quran. Kalau hadhihi kalimatun itu saja dilafadzkan Nabi dan pasti itu tanpa umat. Karena Nabi tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak bersunda. Pakai fadil. Jadi apa ya? Ketika istidlal misalnya kenapa kita harus percaya qiraatul Quran tanpa ulama mayit, itu kan apa? Nabi itu ketika di tarian itu ngendikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ada kalimat Assalamualaikum. Itu kitab untuk orang hidup, kitab untuk orang yang bisa menjawab. Karena Nabi bebas dari melakukan sesuatu yang tidak ada. Hanya kalau kalimat itu Quran saja makbul ya atau diterima apalagi kalimat. Nah kitab ini, nama pelajari aja. Nanti kalau ada yang iskal tanya saya. Kalau alami nggak bisa jawab, kalau nggak bisa jawab terus ya. Saya punya satu yang mirip saya yang mau takdirkan masalah. Iya, tapi ya makalah aja, dia nggak mau saya cetak, saya teruskan lagi Mas Sofian. Jadi agama ini harus bisa ada tidak, enggak boleh. Kalau tidak bisa. Sehingga Nabi harus melatih perdagangan, melatih etika. Masuk orang kota itu nggak boleh transaksi sama orang desa. Bawaannya yang belajar minggu yang kan jelas layak di hadirun ibadin. Nah Rasulullah antara kehidupan jadi orang nggak boleh dipapar di jalan kemudian tidak tahu harga objektif. Nah saya berkali-kali fatwa, berkali-kali ngomong kalau ada orang berargumentasi kenapa Nabi ada perang? Ini perang itu enak. Bila Nabi mesti benar, musuhnya mesti salah mesti. Itu al-farid benana wa bena siapa Nabi. Jadi enak. Nabi mesti benar, ya musuhnya mesti salah. Nah sekarang enggak, kita pede ya mesti benar, musuh kita enggak mesti salah. Ya. Makanya saya pernah ditanya sama orang-orang yang terus, loh kenapa kamu jadi tidak tegal? Loh masalahnya ada jelas itu tegal. Kan al-farku bayin, kita yang pernah ngaji usul fikih itu jelas, Nabi jelas benar ya. Abu Jahal mesti. Coba misalnya saya ini dinaruhkan kiai, misalnya tukaran di tonggo berkorotan, enggak mesti benar saya. Meskipun saya kira, karena saya manusia tidak masuk. Bisa saja tanah itu milik diri saya objektif. Dan ketika dijual ke saya oleh orang, ini tidak waris. Saya sebagai kiai nak nolak mobil, doa ya. Kan bisa saja seperti itu. Meskipun saya kiai, musuh saya ada. Soalnya di sini ada sekitar tanah kiai. Biasanya juga legowo mental. Tapi ketika tak kandani saya, kamu itu gimana? Ketemu aku itu, soalnya sih ngedongkor juga waris. Terus biasa ya kiai kalah, pokoknya tapi kiai tenang ketemu pengen menang. Jangan-jangan gue yang merasa salah. Biasa itu dulu. Karena sama, misalnya saya sekarang ngajar wakaf. Misalnya dengan ajar wakaf, bagus mulai kita. Tapi bisa saja salah. Ini orang dari kampung terbelakang yang tujuannya itu ngejar obat. Kok malah buat arah furu'iyah nggak mendesak itu. Akhirnya mulai dari kiai praktis ora iso, dari kiai alim banget. Artinya dalam kebenaran kita pun tidak mesti benar. Karena tadi bisa saja kita salah resep.
Banyak lebih orang kampung mondok di pondok ini, misalnya di Sarang atau di Surabaya atau di Los. Kebutuhannya dia itu sebenarnya ilmu aplikasi, mulang kesolatan, mulang istinja, mulang sholat. Ya, karena dia mondok di pondok ini, terus keduren dia rawani mulai karena harus ngantuk masyarakat dia. Nah di sini sering ada di satu belakang mondok. Ya oleh mondok ini kayaknya jangan hirau tahun. Kalau cuma pengeran, cuma kau nak keduren bingung keduren. Akhirnya kira orang manfaat nggak masyarakat. Contoh gampang itu di dunia umum itu orang kuliah di Jerman atau di Eropa, anggap sistem mereka lebih baik terus tidak kerasan pulang ke Indonesia. Sebenarnya itu terjadi di agama. Nganggap ngomong furu'iyah itu asik, di kampung masih ngomong umdat atau ngomong usul, terus tidak asik gitu. Jadi orang itu juga harus mikir. Jadi bahasa terakhir karena waktu saya juga kadang tadi saya tahu ada khawatir pada teman-teman tolong ajarkan Quran dengan kekuatan ilmu. Karena Quran data dengan ilmu. Kayak apa fairnya Quran ketika kul ara'aitu ma tad'una min dunillah. Aruni itu kayak debat biasa. Enggak apa-apa, sudah kamu ngaku Tuhan itu tidak apa-apa. Tapi ikuti persyaratan jadi Tuhan gitu. Apa itu persyaratannya? Ya yang jadi Tuhan itu ya yang bikin langit dan bumi. Kalau tidak bisa bikin urun, kata udah urun sirkun apa? Amlahum sirkun fis urun. Wah itu yang namanya Jubair bin Mut'im. Waduh, mantap sekali aku ya. Habis Muhammad. Sudah saya Islam saja, nggak bisa dibantai. Nah ini di sini bedanya Quran, sehingga Quran terang-terang. Nggak apa-apa kita dikaji saja. Tapi tadi anilmen bahwa kita ini dikaji sekarang. Terus terakhir saya tadi cerita bahwa Quran kadang sering nasihat. Allah yang Tuhan itu kadang ngendikan. Allah yang Tuhan kadang ngendikan. Makhluk kolak nanti, kalau lagi sedih. Jadi ini kalau dalam tafsir disebut tadallulatil maula. Saya ini orang alim, ngajarin Alawi mulai kecil, bodoh sampai alim. Terus Alawi ini lupa saya. Mau tidak mau saya akan mannan itu agak mudah-mudah. Jadi mannan itu dari kata minnah, makanya mannan maknanya dua. Bisa mudah-mudah karena pernah memberi. Jadi mannun yang memberi, minnah yang mudah-mudah. Jadi makanya jadi satu. Lalu itu sudah kotikum iman juga. Sampai bisa mudah-mudah karena pernah memberi. Makanya sekarang itu berulang balik. Saya ulang lagi. Kamu itu dulu ngaji saya, kata guru saya, sekarang lupakan, ditegur. Nah Allah itu sampai begitu. Bu yo nak iman itu, nak nimbang itu dipikir. Nimbang waktu hubungannya dengan yo waktu kurang gawe itu. Nimbang Yesus itu orang yang gawe langit bumi lah Yesus. Kamu mau kolak nasi? Ini foto-foto nyembah itu aku loh, saya gawe kue aku. Itu kan kelas itu. Oh ya kalau kamu sama-sama nyembah ya bahasa saya lah kata Allah. Saya yang ciptakan kamu. Kayak apa baiknya Allah? Dia memberi penjelasan yang menyayat hati gitu. Nah sekarang Quran itu sudah dijelaskan secara ilmiah, makanya terus umat. Yang ekstremis Jawa, saya ada ekstremis kok. Yang liberal adalah ikrah fiddin terus. Nanti yang dukun ya ini kasih ayat ini ayat ini itu. Yang kiroah ya sini lagunya ini ribet. Tapi kita tidak sok suci, ya enggak juga. Maksudnya ini cerita kalau kamu ingin gitu, karena kamu mungkin soal kesini itu, saya yakin barokahnya. Saya tidak pernah kira kamu soal besar, tapi kamu mencintai Quran, kemudian yang belajar sama yang cipi-cipi ilmunya Quran. Itu diantaranya insya Allah. Quran yang coba saya, mas kukulat nanti. Kalau lagu segitu, ini saya gini ya kayak tadi. Alami tak rumah saya mulai kecil. Kalau dia balik jasa ya, gue mikir ya balik jasa sama orang yang dulu ya artinya kalau ingin menyembah ya ibadat yang punya prestasi membikin. Nahnu khalaqnakum falola itu masih pakai falola. Kalau dalam nahnu falola itu tasdid. Amar yang tidak tegas, saking baiknya. Jadi tidak. Padahal harusnya Allah bisa pakai powernya, pakai kekuatan memaksa. Tapi Allah cara ngendikan, falau lah. Aku sing mulang kue, aku sing ngurmat.
itu saya baca Quran itu sering nangis ya Allah Tuhan harusnya bisa al-mutakabir al-ghaniyul mutlaq bisa apa saja tapi irmin hadi saya punya kitab namanya Tanazzulatul Maula itu ya kesimpulan dari tafsir makanya itu di situ di antara keterangannya itu Allah ketika nazzala datahul aliyah itu sampai bilang man dalladzi wa fatan ma'an Allah wal mukti wa wal malik di jami'il makhlukat. Tapi ketika ada orang nyumbang masjid, nyumbang pondok kata Allah itu nganduk ke utangku nih kayak apa kayaknya ya padahal Allah kan gak mungkin posisi al-mukrat yang diutangin tapi Allah istilahkan dirinya sopo ya sih belum utangi saya kata kemudian nanti tak bayar kata man dalladzi yuqridu sekarang ada kiai, ada apa tidak bisa Allah saja tidak pernah ngajarin kita. Ada Allah, al-ghaniyul mutlaq, wal malik jami'i hadil alam. Kulliha, tapi istilahkan apa? Man dalladzi yuqridu Allah. Kalau siapa yang mau ngutangin Allah? Makna la tajilal qalbi wa la tajilal ghiri wa la Quran yang seperti ini yang menjadikan rikotul qalbi wa idza tuliyat alaihim ayatun zadatu kalau Quran dibaca dengan jimat itu jadi rikotul karena baca waqiah berkali-kali nyatanya ora duwe-duwe waqiahnya apa? Jadi saya ingin teman-teman yang pernah mondok dimanapun coba Al-Quran itu dibawa dengan amal soleh itu tidak cukup mengawal Islam harus dengan amal itu tidak cukup kalau orang idolakan amal tidak khawatir dunia ideal ini dunia harus steril dari dosa Nabi saja membayangkan umatnya ya khurujuna nar man kana fi qalbihi misqalu habbati khardalin min iman Nabi saja membayangkan dunia ini tidak ideal sampai membayangkan umatnya nanti imannya ada misqalu habbati khardalin dan itu sudah cukup untuk nanti keluar dari kau sering ketemu orang-orang yang Islam penting kamu hafalnya hadis berapa? Apa pernah Nabi membayangkan dunia ini ideal? Sudah bacakan hadis itu iya ternyata sederhana nah ya kan jelas Nabi bayangkan ya khrujunan nar man kana fi qalbihi misqalu habatin khardal apa Nabi ngendikan ya khrujunan nar man qara al-muhaddar wa man qara al-muhaddar wa man lam yaqra wa man lam yafham la yadkhulul jannah artinya wis bayangane Nabi dunia wis gak ideal Ustaz ada di luar yang tidak kadang yang pikirannya maksiat dijajari orang tapi oke lah itu masalah teori ya tapi saya pesan saya Mas Sofyan semua itu harus mengajarkan proses cara ini dan bayangkan ini berhadapan dengan batin pasti mana sedang dikali sudah tanpa perang, tanpa kekerasan, tanpa rekayasa pasti Allah sedang dikali bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahiq. Kalau hak ini benar-benar hak, benturan dengan batil fa idza huwa ya kan tadi Jubair bin Mut'im mau nantang debat sama Nabi dengan segala kecerdasannya. Padahal Nabi bacanya itu tidak pas debat, pas sholat tadi. Pas sholat tapi kekuatannya tadi. Akhirnya ya ini biar latihan ikhlas sudah tadi kayaknya sudah ada yang dokumen ya sini nggak usah foto lagi ini aja ini yang di foto film saja ini pasir tutup kalau nggak amaran baca malam ya nanti kamu belajar beberapa item iya sama Ismail kita butuh Gus kalau para sama Ismail saya sendiri aja Gus. Oh. Ini punya teman barang-barangnya saya di Jogja, saya di Barat. Pertama ada Habib Umar, Mas Muk saya lah antum lah sama sini. Anak saya. Dulu mau manggil kamu. Nggak ganti-ganti, enak aja kamu. Jadi hanya Habib hari lagi dulu. Enggak ada. Ya kan bagi mereka kan ngerti artinya kan. Kalau di Jawa kan gak mau nana, Saidin. Kalau di Yaman kan orang tahu semua.
Kalau itu masa Habib Umar, stok Habib Umar manggil Sayyidi, ini kalau orang nggak tahu kan, wah ini berarti Syekhu. Tidak masalah kan? Ya paling ya masuknya di awal juz 26 sama di akhir. Makanya paling ini untuk simulasi, untuk latihan Quran betapa saja. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardh. Sudah diturunkan lagi, am lahum syirkun fis samawat. Ya sudah, kalau nggak bisa urun 100% ya urun. Asal gawe langit itu urun biku piro, semen piro. Kan kok ada karo jadi Tuhan yang melok kan. Kayak lu coba kalau di Quran diterangkan seperti itu. Argumen apa yang bisa melawan itu? Mau kamu saingi Allah dengan Yesus, dengan Fir'aun, dengan Lata, Uzza, Hubal, nggak ada apa-apanya. Ya tapi kita membawa Allah dengan sesuatu yang subjektif. Kita iman di Allah demo ada. Kita nak mau coba gitu. Wah ini kan dia coba nyatanya gue ya terus dikeluarkan terus. Dibawa ke wilayah subjektif ini. Ini gak ngamuk, ini cerita air. Setuju ya? Setuju. Ya semoga saja. Oh iya bisa beda lah, tapi kalau tauhid terus. Jadi kayak apa? Ya kalau baca Quran sekarang dimulai ya. Ya gitu, maaf gak bisa hormat, saya juga punya wajibah banyak nanti. Kalau angkat dulu hanya baca beberapa surat juga supaya nggak saling mendolimi. Apa yang kucing? Ya setuju lah main. Ya itu kawan-kawan tengah. Ya setuju. Monggo tidak matur nuwun sangat rawuhipun sedanten. Ini tauhid betul ya, ngaji tauhid. Yang menurut saya yang tadi ayat-ayatnya pokoknya sama Nabi bal naqdhifu bil haqqi 'ala al-batil fa yadmaghuhu fa idza huwa zahir. Jadi kenapa ada ja'al haqq wa zahal batil? Karena haknya itu hakul mubin. Dan sekarang yang orang nggak punya seni untuk memubinkan hak itu. Jadi kalau hak ini mubin mesti ja'al haqq. الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا. Oke, baiklah teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Yang mana Gus Baha ada ngaji kali ini itu adalah ngaji dari sowannya Sofyan As-Sauri bersama dengan para tokoh jihadis Indonesia, okay? Dan itu merupakan sosok yang memang mencari ilmu ya, mencari ilmu dan mengakui bahwa selama pencarian dari satu mazhab ke mazhab yang lain, dari satu organisasi ke organisasi yang lain, dari satu organisasi ke organisasi yang lain, bahkan tadi disebutkan sudah pernah di Ikhwanul Muslimin dan lain sebagainya, tetap menemukan bahwasanya yang paling lengkap, yang paling komprehensif, yang paling mumpuni dan yang paling jelas dalam menjelaskan keilmuan tentang Islam itu adalah Gus Baha yang diakui oleh Sofyan As-Sauri, mantan jihadis Indonesia. Dan teman-teman, yang dikaji oleh Gus Baha, memang kita ketahui Gus Baha itu ketika menjelaskan mudah untuk dipahami bahkan oleh orang awam sekalipun. Termasuk juga ketika beliau menyampaikan juga ada sisipan guyon-guyonnya. Jadi memang guyonnya ini selalu berdasar ya. Jadi ketika beliau menjelaskan itu mempunyai sanad yang jelas, mempunyai referensi yang jelas, termasuk kitab-kitabnya, termasuk bagaimana cara beliau menyampaikan. Juga beliau itu ketika ngaji ya benar-benar ngaji yang pakai kitab, pakai referensi yang jelas, bukan hanya pendapat dari Gus Baha saja. Itu yang mungkin membuat Sofyan As-Sauri ini menjadi lebih mantap untuk berguru pada Gus Baha ataupun menjadikan Gus Baha itu sebagai teladan bagi dirinya, khususnya di bidang keilmuan dan juga di bidang ketauhidan Islam ya. Dan memang
ya ini merupakan sowan ngaji dari Sofyan Ashori bersama dengan rombongan ke dalam pondok LP3IA Narukan di namanya Gus Baha, dan di situ juga disampaikan ataupun dikaji disampaikan oleh Gus Baha mengenai beberapa hal termasuk mengenai ketauhidan, fikih dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, tentunya kita tidak meragukan bahwasanya Gus Baha memang luar biasa, sehingga orang Gus Baha ini keilmuannya itu diakui oleh banyak orang, diakui oleh bahkan mungkin semua kalangan ya, semua kalangan, baik itu Muhammadiyah, baik itu Ikhwanul Muslimin atau Tarbiyah, baik itu Muhammadiyah paham-paham lain, Ahmadiyah dan sebagainya, mungkin tetap mengakui kealiman dari beliau, khususnya memang ahli ilmu ya, memang ahli ilmu dan memang luar biasa. Gus Baha ini salah satu tokoh yang fenomenal, yang alhamdulillah kita menangi, kita berkesempatan hidup dan bisa belajar dengan beliau, walaupun kita yang mungkin tidak bisa secara langsung, kita bisa melalui online, melalui ngaji online yang disiarkan di YouTube, di media-media dan lain sebagainya, termasuk di channel kita ini. Oke teman-teman, semoga ngaji kita menjadi berkah bagi kita semua, khususnya bagi Gus Baha, menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat, sehingga menjadi amal jariah Gus Baha yang berkah dan berkah untuk kita semua. Oke teman-teman, itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat, semoga berkah, semoga kita senantiasa bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha. Semoga Allah meridhoi kita. Terima kasih, mohon maaf banyak kesalahan, silahkan tuliskan di kolom komentar untuk masukannya ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.